Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nurjana. Saya dari kelas 2A dengan NIM PO 71390220045. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang rencana kebutuhan obat di Kabupaten Bungo dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hisran ME APT. RKO memiliki tujuan yaitu mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah obat yang mendekati kebutuhan, meningkatkan penggunaan obat secara rasional, menjamin ketersediaan obat, menjamin stok obat tidak berlebih, dasar bagi pemerintah untuk menentukan kebutuhan RKO. Yang terakhir yaitu efisiensi anggaran. RKO memiliki dua metode perhitungan. Yang pertama ada metode konsumsi, yang kedua ada metode morbiditas. Metode konsumsi yaitu berdasarkan pemakaian periode sebelumnya, sedangkan metode morbiditas berdasarkan pola penyakit. Yang selanjutnya yaitu metode analisa ABC. Analisa ABC merupakan sebuah analisis persediaan dari prinsip Pareto. Analisis yang mengidentifikasi jenis-jenis obat yang membutuhkan biaya atau anggaran terbanyak karena pemakaian atau harga yang mahal dengan cara pengelompokan. Metode analisa Pareto dan Venn digunakan untuk menetapkan prioritas pembelian obat serta menentukan tingkat stok yang aman dan harga penjualan obat. Kategori obat-obat Venn yaitu V atau very essential atau obat wajib ada atau yang kita sering sebut life saving drug. Esensial atau obat yang dapat disubstitusikan, sedangkan N non-esensial atau obat-obat yang digunakan untuk penyakit yang dapat sembuh sendiri. Langkah-langkah dalam membuat Pareto dan Venn. Yang pertama, buatlah biayanya. Kemudian yang kedua, presentasikan biaya. Yang ketiga, urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian lakukan penambahan atau akumulasi. Yang kelima atau yang terakhir, lakukan pengelompokan. Di sini adalah salah satu contoh langkah-langkah dalam pembuatan Pareto dan Venn. Yang pertama, mulai dari biaya. Buatlah tabel seperti di bawah ini. Berdasarkan nama obat, kemasannya. Jika ada PPN-nya, tambahkan dengan harga ecer tertinggi. Yang selanjutnya yaitu presentasikan biaya. Dilakukan presentasi pada harga obat. Ketiga yaitu urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ini urutan persennya ya. Kemudian lakukan penambahan atau akumulasi dari persen tadi. Ditambah mulai dari urutan yang pertama. Contoh di sini adalah 1039,59%. Yang kedua yaitu 2305,26%. Nah, dari hasil ini 1039,59 ditambah dengan 2305,26%. Didapatlah hasil 3344,85%. Nah, begitu seterusnya. Dari 3344,85% ditambah dengan 528,73%. Lakukan pengelompokan berdasarkan Pareto, Venn, serta campuran antara Pareto dan Venn. Di sini contohnya lisinopril tablet 5 mg berdasarkan persen atau akumulasinya dikelompokkan dalam kelompok A. Kelompok A mulai dari 1039,59% sampai 3974,09%. Sedangkan yang B mulai dari 4001,66% sampai 4069,25%. Sedangkan yang C mulai dari 4076,87% sampai 4114,42%. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan Venn. V itu very essential, E esensial, dan M non esensial. Contohnya di sini ada lisinopril tablet 5 mg masuk ke dalam kategori V yaitu very essential, dan mixnya yaitu dari Pareto Venn yaitu AVI atau obat yang wajib ada
serta wajib dibeli karena periode sebelumnya kebutuhannya banyak. Selanjutnya yaitu jika mengalami penambahan 20% dari total yang didapatkan, yaitu total yang didapatkan 20.515.744.859,50 dikali 1,2 yang hasilnya yaitu 24.617.693.831,4. Di sini contoh obat yang mengalami penambahan 20% karena obat-obat yang banyak dibutuhkan pada periode sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu jika mengalami pengurangan 20% dari total yang didapatkan, yaitu total yang didapatkan tadi 20.514.744.859,50 dikali 20%, yang hasilnya yaitu 4.102.948.971,9. Di sini adalah contoh obat-obat yang bisa dikurangi rencana kebutuhan yang akan diajukan, yaitu harga awal dan harga setelah dikurangi 20%. Obat-obat ini kebutuhannya tidak terlalu banyak. Jadi, obat-obat yang mengalami pengurangan 20% dari total yang didapatkan merupakan obat yang masuk ke dalam kelompok atau kategori terendah dalam analisa Pareto dan Venn. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.